Atletico Madrid merupakan salah satu klub elit Eropa yang kerap menjual beberapa pemain berbakat. Hebatnya, beberapa pemain yang dijual langsung memberikan kontribusi besar untuk klub barunya. Cetak Gol coba merangkum suksesnya Atletico Madrid Mart untuk klub Eropa sebagai berikut. Pintar kembangkan pemain muda. Atletico Madrid terkenal dengan perkembangan para pemain muda yang sangat berbakat. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan beberapa pemain yang berhasil diorbitkan oleh skuad Los Rojiblancos. Pertama ada Sergio Aguero yang didatangkan oleh Atletico Madrid saat usianya baru menginjak 18 tahun. Saat itu Los Rojiblancos merogoh kocek 23 juta euro dari klub Argentina yakni Independiente. Walaupun masih berusia muda, tapi bakat Aguero sudah terlihat pada musim perdananya membela skuad Rojiblancos. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan torehan 7 gol dari 42 pertandingan. Secara keseluruhan, pria asal Argentina itu sudah mencetak 101 gol selama berseragam Los Rojiblancos. Selanjutnya juga ada David De Gea yang merupakan produk asli dari Akademi Atletico Madrid. Pemain asal Spanyol itu berhasil naik ke tim utama pada musim 2009-2010. Pada musim perdananya itu, De Gea berhasil menyumbangkan trofi Europa League saat mengalahkan Fulham 2-1. Berikutnya juga ada Thibaut Courtois yang saat itu didatangkan dari Chelsea dengan status pinjaman. Kiper asal Belgia ini sudah bermain selama 3 tahun saat didatangkan pada musim 2011-2012 yang lalu. Selama berseragam Los Rojiblancos, Courtois sudah tampil dalam 154 pertandingan dengan mencatatkan 76 clean sheet. Dia pun juga berhasil membawa Atletico ke final Liga Champions 2014 yang lalu. Selain ketiga pemain di atas, terdapat lagi beberapa nama yang gak kalah bagusnya, termasuk dua kakak beradik bernama Theo Hernandez dan Lucas Hernandez yang merupakan pemain akademi. Selanjutnya masih ada Thomas Partey yang juga pernah diorbitkan di musim 2014-2015 yang lalu. Penjualan yang gak ribet. Selain terkenal pandai memanfaatkan pemain muda, Atletico Madrid juga gemar menjual pemain bintangnya. Hal itu dimulai dari zaman Sergio Aguero hingga yang terbaru Antoine Griezmann. Pertama ada Aguero yang dilepas ke Manchester City pada tahun 2011 yang lalu. Mantan pemain dari Independiente itu didatangkan dengan mahar 40 juta euro atau 656 miliar rupiah. Aguero mengatakan kalau kepindahannya ke Manchester City karena dia ingin bermain di Liga Inggris. Dia percaya kalau skuad Citizen merupakan salah satu tim yang bisa menjamin masa depannya. Berikutnya ada juga David De Gea yang dijual ke raksasa asal Inggris yakni Manchester United. Kiper yang sekarang berusia 32 tahun ini dilepas dengan biaya transfer sebesar 25 juta euro. Kedatangan David De Gea disambut positif oleh pelatih Manchester United saat itu yakni Sir Alex Ferguson. Ferguson mengatakan kalau kiper kelahiran Madrid itu jadi pengganti yang tepat untuk Edwin van der Sar. Kemudian juga ada Theo Hernandez yang dilepas ke klub rival sekota yakni Real Madrid. Di musim 2017-2018, pemain asal Prancis itu dijual dengan biaya transfer 24 juta euro. Meskipun belum pernah bermain untuk Atletico, tapi Theo Hernandez tampil impresif bersama Alaves di masa peminjamannya. Hal tersebut membuat El Real kepincut dengan pemain kelahiran Marseille tersebut. Kemudian ada saudara kembar dari Theo Hernandez yakni Lucas Hernandez. Di musim 2019-2020, Lucas dijual ke Bayern Munchen dengan mahar sebesar 80 juta euro. Direktur olahraga di Rotten yakni Hasan Salihamidzic mengatakan kalau timnya sangat beruntung bisa mendapatkan Lucas. Salihamidzic menyebut kalau Lucas merupakan salah satu bek terbaik di dunia. Selain itu ada juga Antoine Griezmann yang dilepas ke Barcelona di tahun 2019 yang lalu. Penyerang asal Prancis ini dijual dengan biaya transfer yang sangat tinggi yakni sekitar 120 juta euro. Terakhir ada Thomas Partey yang dijual ke Arsenal pada musim 2020-2021 yang lalu. Saat itu skuad The Gunners harus merogoh kocek sekitar 50 juta euro atau 820 miliar rupiah. Langsung berkontribusi.
Hebatnya, pemain-pemain yang dilepas oleh Atletico Madrid langsung memberikan kontribusi untuk tim barunya. Beberapa dari mereka bahkan sukses membawa tim yang diperkuatnya meraih gelar juara. Pertama, ada Sergio Aguero yang berhasil membawa Manchester City meraih gelar juara Liga Inggris 2012. Gelar ini sendiri terasa sangat spesial karena ini menjadi yang pertama sejak 44 tahun yang lalu. Hebatnya lagi, Aguero jadi pahlawan kemenangan dengan mencetak gol dramatis kala menghadapi Queen's Park Rangers. Gol dramatis itu mendapatkan komentar dari legenda Manchester United, Gary Neville. Dia bilang kalau gol tersebut menjadi salah satu momen terbaik sepanjang sejarah. Selama membela skuad The Citizen, Aguero telah mengemas 260 gol dari 390 pertandingan. Selanjutnya juga ada Theo Hernandez yang di musim 2017-2018 berhasil membawa Real Madrid juara Liga Champions. Namun sayang, pemain Prancis itu jarang mendapatkan menit bermain di skuad Los Blancos. Terbukti dia cuma baru mencatatkan 13 pertandingan karena kalah saing dengan Marcelo. Berikutnya ada Lucas Hernandez yang juga berhasil meraih kejayaan bersama Bayern Munchen. Sama seperti sang adik, Lucas juga memberikan kontribusi dengan langsung mengangkat trofi Liga Champions. Akan tetapi saat itu dia masih jarang mendapatkan kepercayaan diri dari sang pelatih Hansi Flick. Hal itu bisa dibuktikan di mana Lucas Hernandez kerap kalah saing dari Jerome Boateng. Terakhir ada Thomas Partey yang di musim ini berkesempatan meraih gelar juara bersama Arsenal. Skuad The Gunners saat ini kokoh di puncak klasemen Liga Inggris dengan koleksi 69 poin. Taktik cerdas Diego Simeone. Setelah melepas beberapa pemain andalannya, Diego Simeone mulai melakukan beberapa taktik cerdas, termasuk mendatangkan pemain buangan dari berbagai klub elit Eropa, mulai dari Luis Suarez, Antoine Griezmann, Axel Witsel, sampai dengan Memphis Depay. Sebagai contoh ada Luis Suarez yang dibuang oleh Barcelona di tahun 2020 yang lalu. Alasannya, Suarez dianggap sudah memasuki usia senja oleh manajemen klub. Padahal saat itu Luis Suarez sedang dalam performa gemilang meskipun sudah berusia 33 tahun. Saat baru tiba di Civitas Metropolitano, Suarez mendapatkan sambutan yang luar biasa. Selanjutnya juga ada Antoine Griezmann yang gagal menunjukkan performa apiknya bersama Barcelona. Pemain berusia 31 tahun ini sempat dibeli oleh Barcelona dengan mahar fantastis. Namun Griezmann lebih memilih untuk kembali merapat ke Atletico Madrid. Dia baru saja dipermanenkan pada musim panas lalu seharga 20 juta euro. Selanjutnya juga ada Axel Witsel yang didatangkan dari Borussia Dortmund pada musim panas yang lalu. Witsel hijrah ke La Liga dengan alasan ingin mencari tantangan baru dan tertarik untuk dilatih oleh Simeone. Terakhir ada Memphis Depay yang baru saja didatangkan pada musim dingin yang lalu. Mantan penyerang dari Manchester United itu kurang mendapatkan kepercayaan diri dari Xavi Hernandez. Sebab sang pelatih lebih memilih Robert Lewandowski untuk mengisi posisi ujung tombak. Mampu mengembangkan pemain buangan. Hebatnya, para pemain buangan itu langsung bisa memberikan kontribusi di dalam tim. Sebut saja ada Luis Suarez yang langsung tampil tajam dengan berhasil mengemas 21 gol. Nggak cuma itu, dia juga berhasil mempersembahkan gelar juara La Liga saat menjalani musim pertamanya. Sayangnya setelah 2 musim, Suarez memutuskan untuk hijrah ke kampung halamannya. Saat itu dia bergabung ke klub masa kecilnya yakni Nacional Montevideo. Selanjutnya ada Antoine Griezmann yang di musim ini tampil dengan performa gemilangnya. Mantan pemain dari Real Sociedad ini sudah mengemas 10 gol dari 11 assist di semua kompetisi. Atas kontribusinya tersebut, Diego Simeone mengaku bangga dengan seorang Griezmann. Pelatih asal Argentina itu nggak ragu menyebut Griezmann sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Kemudian juga ada Axel Witsel yang di musim ini sering menjadi andalan di lini tengah. Terbukti alumni Benfica ini sudah bermain di 32 pertandingan di semua kompetisi. Terakhir ada Memphis Depay yang baru memainkan 8 laga di musim ini. Akan tetapi mantan pemain Manchester United itu tampil tajam dengan berhasil mengemas 3 gol. Simeone merasa terkesima dan menyebut kalau Depay sebagai penyerang yang mematikan. Itulah ulasan suksesnya Atletico Madrid Mart untuk klub top Eropa. Bagaimana pendapatmu? Apakah ada klub yang berniat berlangganan di Atletico Mart ini?
Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.